Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sehat, dan salam bahagia selalu. Berjumpa kembali kita di Desa Institut dalam program Sambal Desa, sama-sama belajar desa. Dan hari ini topiknya kita akan mengangkat topik yang saat ini memang sedang dibahas dan seru-serunya dipahami oleh pemerintah desa tentang regulasi baru yang mengatur terkait prioritas penggunaan dana desa tahun 2023. Jadi topik sore hari ini kita akan nyambel bareng, belajar bersama tentang memahami dan mengetahui apa saja sih prioritas dari penggunaan dana desa tahun 2023. Bersama kita sudah bergabung pemantik yang luar biasa. Beliau adalah Bapak Utomo Sabto Amin, Ketua Persatuan Anggota BPD dari Provinsi Jawa Timur. Selamat sore Bapak. Sore, Assalamualaikum Mbak Tias dan seluruh sahabat Sambal Desa. Iya, selamat sore Bapak. Gimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah Mbak, ini lagi tour of duty dari kabupaten ke kabupaten, dari kecamatan-kecamatan di seluruh Jawa Timur untuk mengaktifasi gerakan kita lah, gerakan sosialisasi ya regulasi yang terbaru ini, bahkan dengan isu-isu strategis yang kita fokus lebih mendaratkan skala prioritas yang cepat bisa kita follow up. Nah, luar biasa berarti kegiatan dari Persatuan Anggota BPD Provinsi Jawa Timur. Kalau boleh cerita Bapak, sudah berapa kabupaten yang sudah artinya sudah tour selama ini? Terkoordinasi memang masih 19 dari 29 kabupaten ya. Ada 9 kota dan satu kota Batu, jadi total di kabupaten ada 29 kabupaten. Kita sudah terkoordinasi 19 kabupaten. Jadi sebenarnya kita tidak punya target yang besar, tapi ditantang oleh Bu Gubernur Jawa Timur apa yang bisa dilakukan oleh Persatuan Anggota BPD seluruh Indonesia Provinsi Jawa Timur terkait dengan percepatan program akselerasi regulasi yang selalu cepat. Itu tantangan Bu Gubernur. Jadi alhamdulillah kita sudah disupport oleh DPMD dan teman-teman di DPRD Provinsi. Luar biasa, artinya Ibu Gubernur Jawa Timur membaca peluang ini bahwa sinergi dengan Persatuan Anggota BPD akan lebih memudahkan supradesa maupun supradesa ataupun dari manapun untuk lebih lebih mengepakkan sayap agar sosialisasi mudah dan semakin dipahami oleh pemerintah desa. Baik Bapak, kita nanti akan membahas tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2023 yang jelas semua sudah tahu prioritasnya apa, tapi ada titik-titik kritis yang menjadi prioritas lebih, terutama ketika kita menggandeng dengan visi misinya provinsi maupun kabupaten agar prioritas ini lebih dapat bersinergi dan membawa kemaslahatan untuk masyarakat. Jadi nanti secara penuh akan disampaikan oleh Bapak pemantik kita, yaitu Bapak Utomo Sabto Amin, yang merupakan Ketua dari Persatuan Anggota BPD Provinsi Jawa Timur. Monggo Bapak, selama 1 jam ke depan kita akan belajar bersama tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2023 sesuai dengan Permendes PDTT nomor 8 tahun 2022. Jadi nanti akan kita bantu share screen dari sini ya Bapak, monggo. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam, om swastiastu, salam kebajikan, rahayu. Bapak Ibu sekalian, sahabat-sahabat Sambal Desa, di sore hari ini tentu sudah kita tidak asing lagi terkait dengan apa yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah melalui Kemendes, pemerintah melalui Menteri Keuangan dan dari Kementerian dan juga di situ. Namun ada beberapa hal yang memang kita tidak bisa bahas secara tuntas dari awal, tapi ada titik-titik kritis yang tadi disampaikan Mbak Tias itu memang benar, dan saat ini memang kami sedang bergerak terus. Jadi dengan didukung dari DPMD Provinsi Jawa Timur dengan surat edaran per tanggal 11 Oktober
untuk ditujukan kepada bupati seluruh provinsi Jawa Timur dan wali kota Batu untuk melibatkan BPD dalam terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan desa, dan ini menjadi ruang ekspresi kita karena banyak hal yang tentu menjadi penyelarasan tugas fungsi BPD terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Nah, perlu kita sampaikan juga sampai hari ini mohon izin Mbak Tia dan sahabat Sampel Desa, yang senior saya yang lagi mengikuti, saling mengingatkan saja kita harus bergerak. Maka 1 minggu ini memang kami di provinsi, di Persatuan Anggota BPD Jawa Timur terus bergerak dari kabupaten-kabupaten. Saat ini saya berada di Situbondo, kemarin di Probolinggo, nanti Bondowoso, dan geser ke Lumajang, ke Jember, Banyuwangi kemarin sudah, ke Malang, kelilinglah menyampaikan sebuah spirit saja, menyampaikan motivasi-motivasi kepada teman-teman BPD, berkumpul dengan pemerintahan desa, perangkat desa, tokoh masyarakat. Kita punya tanggung jawab bersama yang namanya adalah gerakan aktivasi masyarakat. Jadi kalau kemarin di Probolinggo itu diminta ada sebuah simbol GAM gitu ya, gerakan aktivasi masyarakat. Harapannya melahirkan aktivis-aktivis desa. Ketika kita nanti tidak lagi menjadi BPD, tidak lagi menjadi tenaga profesional, pendamping profesional, tidak lagi menjadi LPM, tapi kita tetap menjadi aktivis yang masih sambung hubungannya dengan regulasi yang ada. Monggo Mbak Tia, dimulai dari slide yang pertama, kita dari prioritas yang titik kritisnya memang sedang kita daratkan bersama-sama. Jadi kita gerakkan. Yang pertama terkait dengan pemberdayaan masyarakat. Nah, prioritas penggunaan dana desa untuk peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Maka dari itu kurun waktu menyisakan di tahun 2022 ini sampai Desember, kami dari Persatuan Anggota BPD seluruh Indonesia, Provinsi Jawa Timur khususnya, memotivasi ke bawah langsung bersama partnership kita, dan ini menjadi pengungkit semangat bagi masyarakat kita untuk aktif terkait dengan program-program penggunaan dana desa ini agar lebih mengakomodir partisipasi masyarakat melalui pemberdayaan masyarakatnya. Ada beberapa hal yang sudah sesuai dengan apa yang ditayangkan, Mbak. Saya rasa itu bisa dibaca, nanti di-share ke teman-teman semua. Saya rasa sudah pada pegang regulasi ini. Tentu kita ingin memastikan bahwa wujudnya apa, ya kan, untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh ini dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, yaitu ya menggerakkan aspek-aspek POKMAS, kelompok masyarakatnya. Dan kemarin malam saya kontak Ketua LPM Provinsi Jawa Timur agar meluangkan waktu untuk diskusi bersama, membuat formula-formula pergerakan, dan kita sepakati gerakan aktivasi masyarakat ini menjadi representasi dari prioritas penggunaan dana desa. Secara teknis sesuai dengan kewenangan masing-masing desa, kita bantu secara teknis dan tentu didampingi oleh teman-teman di DPMD, teman-teman TPP, teman-teman PLD, juga biar frame-nya sama, ada gerakan-gerakan yang sama, karena basis anggaran kita ini basis pada kebutuhan, bukan basis pada kepentingan, ya. Jadi bukan basis pada keinginan, tapi basis pada kebutuhan. Lah, kebutuhan kalau tidak dipantik, tidak diinspirasi beberapa motivasi, beberapa materi, tentu masyarakat kita menjadi kurang antusias, animo keterlibatan secara partisipatorisnya terhadap keterlibatan pembangunan penyelenggaraan yang ada di desa ini menjadi kurang greget, dan itu menjadi satu di antara persoalan yang nantinya akan bersinggungan dengan pertanggungjawaban penggunaan dana desa. Next, Mbak, yang kedua. Ya, Bapak, sebentar. Karena sifat ininya foto ya, Bapak. Ya, peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Setelah di masyarakatnya kita sudah pantik, kita berikan daya rangsang motivasi, agar aspek-aspek yang bersinggungan langsung dengan masyarakat seperti keterlibatan di dalam lingkungan sosial dan kegiatan-kegiatan yang lain itu bisa diakomodir di RKP kita.
Ya. Ini belum Bapak? Belum. Bentar. Yang kedua, yang SDM Mbak, sumber daya manusia. Oke, sebentar. Oke. Sudah muncul? Keterlibatan perempuan? Keterlibatan ya Pak? Ya, sumber daya manusia Mbak, peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Bentar, karena memang tadi materinya Ya. dalam sambil menunggu Bapak menjadi. Ya, saya lanjutkan saja. Jadi ada 4 titik kritis yang menjadi skala prioritas kita. Yang pertama tadi adalah bagaimana keterlibatan masyarakat melalui dengan pemberdayaan masyarakatnya bisa digerakkan. Tentu kita butuh kelembagaan yang ada di desa, LKD kita, yaitu LPM lah, leading sektornya. Ini bisa mendapatkan ruang. Tentu kepala desa kita motivasi agar menguatkan kegiatan-kegiatan LPM, dan diantaranya tadi sudah saya sampaikan bahwa di kepengurusan LPM provinsi, ya rumah besarnya sudah ada program yang kita sinergikan. Insya Allah dalam minggu ini kita sudah bisa ketemu untuk menguatkan gerakan aktivasi masyarakat. Ini representasi dari prioritas memotivasi peran serta masyarakat. Yang kedua, terkait dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang ada di desa. Sebelum kita keluar dari kelembagaan, ya tentu BPD masih BPD masih harus diberikan suplemen lagi, BPD, perangkat desa, kepala desa, terkait dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia warga desa. Ya, sebelum ke warga desa tentu ya lembaga-lembaga kita, penyelenggara-penyelenggaranya. Alhamdulillah, dari surat edaran hasil dari Rakerprof, rapat kerja provinsi anggota BPD Jawa Timur beberapa waktu yang lalu memang diakomodir dengan surat edaran dari DPMD Provinsi Jawa Timur untuk yang ditujukan kepada Bupati dan Wali Kota Batu, jadi Bupati Jawa Timur, agar di dalam pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, aparatur pemerintahan desa ini tidak lagi dipisah-pisahkan antara kepala desa, perangkat desa, dan BPD, tidak sendiri-sendiri. Jadi ini menjadi sesuatu nuansa yang baru agar frame terkait dengan kinerja kita yang dituntut akseleratif bisa terwujud. Tidak itu saja, harmoni kebersamaan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat juga lebih terarah. Maka setelah itu selesai di di internal kita, Mbak, ya harapannya lembaga-lembaga kemasyarakatan yang representasi dari keterwakilan warga desa kita melalui RT, RW, Posyandu, PKK, LPM, Karang Taruna, ya LKD dengan Permendagri 18 2018 kan jelas. Maka disitulah nanti channel-channel program yang menjadi akses dari penggunaan dana desa itu dimungkinkan untuk bisa diserap, tentu sesuai dengan kewenangan desa melalui Musdes. Lanjut Mbak, ke ketahanan pangan. Belum ya? Belum, bentar. Ya, kalau tidak di ketahanan pangan, di BUMDes-nya Mbak, monggo satu di antaranya nggak apa-apa. Ya. Ada 2 titik kritis lagi ya, sebagaimana skala prioritas penggunaan dana desa yang saat ini memang harus cepat didukung, yang selain dari yang rutinitas gitu kan, yang bersifat substantif dan krusial gitu kan, yang manfaatnya bisa dirasakan oleh masyarakat langsung. Jadi dalam kurun waktu yang tidak terlalu lama. Nah, yang ketiga, prioritas penggunaan desa untuk pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola BUMDes maupun BUMDesa bersama. Nah, kayaknya lebih diutamakan skala prioritasnya memang di BUMDes gitu Mbak, karena terkait dengan penguatan
BUMDes naik kelas gitu kan, dengan potensi yang kegiatan terpadu, kebutuhan-kebutuhan ke depan kita bisa memberikan ruang BUMDes untuk bisa mengakses kegiatan-kegiatan pengadaan-pengadaan barang dan jasa yang tidak mungkin seluruhnya itu bisa dicukupi atau dilakukan oleh pemerintah desa. Dalam hal ini ada beberapa kebutuhan yang bisa memungkinkan BUMDes itu berperan. Satu diantaranya terkait dengan program prioritas terkait dengan ketahanan pangan dan lumbung pangan. Jadi ini yang seperti sudah dilakukan oleh teman-teman pemerintah desa yang lain untuk bisa memberikan penguatan penyertaan modalnya, termasuk merevitalisasi unit-unit yang selama 2 tahun terakhir karena faktor pandemi belum bisa bangkit. Nah, ini titik ungkitnya dengan kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan basis lokal desa, potensi lokal desanya itu bisa dimungkinkan BUMDes bisa mengambil peran di situ. Ya, lanjut Mbak, terkait dengan ketahanan pangan. Nah, prioritas penggunaan dana desa untuk ketahanan pangan, nabati dan hewani ini selama kita keliling ya mulai tahun 2021 itu masih saja kerap kita temukan beberapa kegiatan-kegiatan yang masih ya agak jauh lah dari kebutuhan atau dinamika yang ada di warga desa kita, karena kalau basisnya ketahanan pangan dan lumbung pangan, maka ada tujuan dari sesuai dengan Permendes ya 8/2022 kemarin itu ada 3 tujuan: ketersediaan pangan, ya akses ketercukupan, keterjangkauan daya belinya, sama tingkat konsumsi sumber pangan itu sendiri. Nah, ini tujuan sebenarnya di situ. Cuman ada beberapa yang perlu kita sampaikan, tapi alhamdulillah sudah diakomodir oleh Kementerian Desa yang dulu tidak mengakomodir infrastruktur. Ada beberapa yang memang masih bisa dimaklumi butuh infrastruktur kawasan rumah pangan lestari, pemanfaatan pekarangan, atau yang butuh properti atau infrastruktur ringan yang lain gitu kan. Nah, pada saat ini Mbak Tias perlu diketahui bahwa saat ini kita gerakkan memang sesuai dengan situasi inflasi desa yang diakibatkan oleh kecenderungan naiknya atau potensi kenaikan bahan bakar atau energi yang itu berpengaruh pada komoditas konsumsi pangan kita, mulai dari distribusi dan harga pangan ini juga sangat terasa memang, tapi itu tidak serta-merta menjadi ancaman yang menakutkan kira-kira gitu. Tadi pagi saya mengikuti dari teman-teman di RRI, ada teman-teman yang ada di KSP, kantor staf presiden, mengatakan inflasi masih cukup menggembirakan gitu kira-kira kalau di Indonesia terkait dengan pangan, tidak usah risau. Tapi ini tidak boleh dianggap kita tidak aman dalam mensuplai ketersediaan pangan. Maka dari itu kita bergerak partnership dengan teman-teman yang bergerak di farming gitu kan, di agroindustri maupun ini kita bergerak semua. Ada perusahaan-perusahaan yang memang dengan tanggung jawab sosialnya kita gerakkan untuk menyampaikan pesan-pesan bagaimana aktivasi masyarakat itu bisa difokuskan di kegiatan penguatan di pertanian, komoditas pangan dan rekaman pangan, dan itu memang kita sudah sangat luar biasa memberikan perhatian, karena dengan 20% penggunaan DD dari yang sudah ada itu saya rasa perlu konkret keterpaduan semuanya. Mulanya beberapa waktu lalu kami diskusi dengan teman-teman di Badan Pangan Nasional, Kementerian Pertanian, termasuk dengan Balai Penelitian Tanaman Pangan, dengan Teknologi Pangan, dengan semua Balai Karantina Pertanian, semuanya kita diskusikan agar terpadu. Mulai dari bawah ini menangkap bahwa ketahanan pangan dan lumbung pangan ini tidak bisa didiamkan di desa,
tanpa ada starter keikutsertaan leading sektor yang membidangi gitu Mbak, yang membidangi di masing-masing kabupaten kota. Ini juga menjadi keprihatinan kita. Tapi alhamdulillah dengan kesadaran bersama teman-teman di bawah, kita mulai menyampaikan kerangka-kerangka kerja dan kerangka-kerangka kegiatan. Insya Allah dalam waktu dekat kita juga sudah siapkan turn-off rundown kegiatan proposal pengadaan RAP untuk kegiatan ketahanan pangan, nabati dan hewani itu seperti apa. Kalau memang ini diharapkan menjadi ekosistem, dari mulai edukasi, pendampingan, pembudidayaan, pemeliharaan pasca panen sampai pada masuk di manajemen BUMDes, manajemen distribusinya seperti apa. Dan ini menarik sekali kalau ini secara kreatif semuanya terlibat di situ. Artinya tidak ada prioritas penggunaan dana desa atau kegiatan-kegiatan yang sangat luar biasa ini yang dilakukan secara secara terpisah gitu kira-kira antara pemerintahan desa dengan leading sektornya. Kita harap melalui kecamatan, melalui DPMD ini bisa menggerakkan menjadi perekat leading sektor terkait dengan ketahanan pangan dan lumbung pangan nabati dan hewani. Saya rasa itu Mbak pengantarnya, barangkali nanti diskusi lebih lanjut. Ini juga kita sudah bekerja dengan teman-teman Persatuan Anggota BPD seluruh Indonesia Provinsi Jawa Timur menjadi rekomendasi terkait dengan kegiatan partnership ke pemerintah desa masing-masing. Kita dampingi, kita berikan kerangka-kerangka kegiatan, tinggal nanti bagaimana ini bisa menjadi bagian daripada akses penggunaan dana desa itu terarah. Dan tentu ini menjadi sangat penting karena saya sudah keliling dari sekian kabupaten yang kita temukan itu masing-masing masih merasa belum selesai dengan skema kerja membangun ketahanan pangan nabati dan hewa ini. Alhamdulillah dengan gerakan aktivasi masyarakat, kebutuhan masyarakat mendorong perubahan yang ada di desa masing-masing, BPD bergerak, LPM bergerak, pemerintah desa bergerak, teman-teman TPP bergerak, dan alhamdulillah lahirlah aktivis-aktivis pedesaan kita. Sudah tidak ada identitas gap terkait dengan mensukseskan prioritas penggunaan dana desa terkait dengan inflasi desa ini. Terima kasih Mbak. Suaranya Mbak, suara. Ya. Terima kasih kami sampaikan kepada Bung Tomo. Kami biasa memanggil beliau Bung Tomo karena memang sapaan yang akrab. Luar biasa apa yang dipaparkan. Jadi kalau kita mendengar langsung apa yang dipaparkan oleh beliau, maka akan dapat digambarkan berapa berhasilnya nanti prioritas dari penggunaan dana desa yang dilaksanakan oleh pemerintah desa. Artinya bukti nyata tindak lanjut dari bukan hanya sekedar prioritas yang disesuaikan dengan aturan yang mengatur, tetapi prioritas yang benar-benar disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Jadi 4 poin utama kita tahu bersama bahwa prioritas penggunaan dana desa sesuai dengan regulasi yang mengatur itu kan untuk pencapaian 18 SDGs desa, di mana pencapaian yang dimaksud itu meliputi untuk pemulihan ekonomi, ada program nasional, kemudian ada mitigasi bencana alam maupun non-alam. Hari ini, topik sore hari ini kita fokus pada pemulihan ekonomi nasional sesuai dengan kewenangan desa. Ada beberapa poin di program untuk prioritas nasional. Di antaranya tadi sudah disampaikan oleh Bapak keterkaitan dengan prioritas penggunaan dana desa yang benar-benar nanti bisa dirasakan oleh masyarakat. Baik, akan kita buka forum diskusi. Sekali lagi hari ini kita membahas topik prioritas penggunaan dana desa untuk 4 prioritas. Yang pertama adalah untuk peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Kemudian kita juga membahas prioritas tentang peningkatan kualitas sumber daya manusia warga desa. Kemudian yang ketiga adalah untuk ketahanan pangan hewani dan nabati, serta untuk pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh BUMDes. Baik teman-teman, kita akan membuka forum diskusi, jadi teman-teman bisa langsung
raise hand dan open mic untuk kita bahas bersama topik sore hari ini. Baik teman-teman, kita buka forumnya. Dipersilahkan untuk teman-teman menyampaikan keterkaitan dengan prioritas penggunaan dana desa sesuai dengan Permendes PDTT. Bisa dibantu teman-teman? Mbak Tias. Ya. Ya Mbak Tias, ini karena saya juga segera geser ke ke Bondowoso ya. Ini saya masih di situ Bondo dan besok sudah ditunggu di Jember dan Lumajang. Nanti mohon waktunya agak disesuaikan J. Nah, insya Allah materi-materi yang ini bisa di-share ke teman-teman dan monggo lah kontak person PIC-nya Mbak Tias tolong bisa disampaikan juga ke teman-teman manakala ada beberapa hal yang kita perlu diskusi dan kita perlu berbagi wawasan di situ. Artinya barangkali apa yang kami lakukan di Jawa Timur ini ada beberapa hal yang diluruskan, ada beberapa hal yang disempurnakan karena kami juga ingin 4 titik kritis tadi itu menginspirasi sebenarnya. Yang pertama memang adalah bagaimana kita bisa mengaktifasi masyarakat desa agar keterlibatan partisipatoris terhadap penyelenggaraan pembangunan yang ada di desa. Yang kedua adalah mengedukasi ya keterlibatan peningkatan kualitas sumber daya manusia warga desa kita. Tentu ya skala prioritasnya tidak keluar dari konteks fokus di internal pemerintah desa dan lembaga kemasyarakatan desa. Karena kalau tidak berjenjang seperti itu saya khawatir masyarakat yang kritis dan masyarakat yang sudah sangat sensitif dengan hal yang kita jalankan ini justru belum bisa nyambung pengertian itu. Yang ketiga tadi terkait dengan peningkatan penguatan kembali di bidang ekonomi melalui BUMDes dan BUMDes bersama. Dan yang terakhir adalah membangun ketahanan pangan nabati dan hewani. Saya rasa frame regulasinya sudah sangat familiar di teman-teman termasuk sahabat-sahabat saya yang ikut di Sambal Desa ini, ya kan ada kakak saya Kak Nur Roziki ini yang selalu menjadi motivator, inspirator kegiatan-kegiatan dan ini menjadi ruang aktivis gitu Mbak. Mulanya kalau di Jawa Timur sudah ada GAM Mbak, bukan GAM yang dulu-dulu seperti yang ada di sana, tapi GAM ini adalah gerakan aktivasi masyarakat desa. Ya, siap. Ada hal yang menarik Bapak, jadi tentang prioritas penggunaan dana desa untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk sumber daya manusia khususnya warga desa. Yang menarik begini, ketika pemerintah desa apakah menjadi bagian dari ini, pemerintahan desa apakah menjadi bagian dari ini sehingga untuk BIMTEK ataupun pelatihan ataupun peningkatan kapasitas untuk pemerintahan desa baik kepala desa, perangkat desa maupun BPD itu bisa didanai dari dana desa karena untuk tahun-tahun sebelumnya sebenarnya bukannya boleh tidak boleh tetapi dianggap belum menjadi prioritas sehingga belum menjadi apa istilahnya menu utama untuk didanai di dana desa. Ya Pak, kalau di Musdes kita di RKP di Musdes kita sebenarnya kan sudah ada secara rutin ya peningkatan kapasitas aparatur. Sudah sampai bawah sudah dia tuh terlupa dah. Mohon maaf. Ya, jadi kalau terkait dengan penggunaan desa untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia warga desa ini ya konkretnya adalah pokmas yang ada melalui siapa, melalui apa leading sektornya kan ada tim pengelola kegiatan, ada lembaga pemberdayaan masyarakat LPM kan begitu Mbak. Jadi ini kembali lagi melalui Musdes lah, melalui kewenangan desa, melalui Musdes juga. Nah di sanalah kegiatan itu bisa dipastikan biasa. Tapi kan tidak bisa meninggalkan keterlibatan kita di pemerintahan desa untuk ikut di dalamnya gitu kan. Ini secara teknis di lapangan saya rasa bisa kita maklumi karena ini juga kebutuhan kita. Jangan sampai nanti masyarakat yang sudah sangat luar biasa ini justru menjadi
belum keseimbangan kualitas antara lembaga-lembaga yang ada di desa dengan masyarakatnya. Jadi titik kritisnya juga semakin gapnya semakin banyak. Nah, maka dari itu kemarin di RKP dan PAPBDes yang bulan Oktober, November, Desember ini kan kita sudah menetapkan perubahan APBDes kita terkait dengan penggunaan dana desa, dan di RKP itu kita sudah sesuaikan peruntukan sesuai dengan petunjuk Permendes 8 2020 terkait dengan kegiatan-kegiatan yang sudah jelas di dalam peraturan itu. Gitu, Mbak. Oke, sangat menarik apa yang disampaikan oleh Bapak, jadi memberi pencerahan untuk kita. Baik teman-teman, kita buka forum diskusinya. Sekali lagi saat ini kita membahas topik tentang prioritas penggunaan dana desa untuk 4 prioritas utama. Jadi teman-teman kita bisa belajar bersama tentang topik sore hari ini. Bisa langsung open mic untuk yang ingin menyampaikan sesuatu ataupun ingin yang berbagi pengalaman terkait dengan pendampingan ketika memfasilitasi desa tentang prioritas penggunaan dana desa. Kami persilahkan. Hari ini Bapak kunjungan ke Probolinggo ya? Di kemarin malam saya sampai jam 12 di Probolinggo, bergeser sekarang di Situbondo, dan sebenarnya ini sudah ditunggu di depan teman-teman ini yang ikut mendengarkan ini, teman-teman rombongan yang setia, Mbak, dari Persatuan Anggota BPD dan partnership-nya. Ya karena saya sudah janji dengan Mbak Tias di Sambal Desa ini, karena ya kita butuh belajar istiqomah untuk menyambung silaturahim. Jadi ya kita minta maaf kalau kita harus menyelesaikan kegiatan yang sebentar lagi saya harus bergeser ke Bondowoso. Iya Bapak, nggih. Nanti kita buka satu pertanyaan, mungkin dari Muhammad, teman kita dari Muhammad Khatib Lutfian untuk open mic. Sudah open kamera. Ya, sahabat lama ini. Gitu. Ya, monggo Mas Muhammad Khatib Lutfian, karena waktu Bapak Tomo sangat mepet, beliau harus segera bergeser ke kabupaten lain terkait dengan program kerja yang dilaksanakan oleh Persatuan Anggota BPD se-Jawa Timur. Monggo. Gus Khatib. Gus Khatib, nggih. Gus Khatib, monggo open jeda. Open mic beliau. Mohon maaf, baru gabung ini. Jadi belum menyimak keseluruhan. Ya. Jadi tadi hanya mungkin terkait prioritas ya itu ya. Ya, betul sekali. Progresnya sosialisasi ke desa dampingan, Mas Muhammad Khatib, mungkin ada yang perlu disampaikan, kita gandengkan dengan materinya Bapak sore hari ini. Ada 4 prioritas utama yang tadi kita bahas di sini. Ya, yang pertama memang ini ya menarik. Jadi dalam kurun waktu 3 bulan ini memang kita harus mengaktifasi, menyadarkan kembali peran-peran masyarakat, keterlibatan masyarakat secara partisipatoris gitu dalam perencanaan, penyelenggaraan pembangunan dan lain sebagainya, dan kegiatan-kegiatan pemberdayaan. Maka dari itu tadi di skala prioritas penggunaan dana desa yang harus ya memang saya sepakat Mbak Tias ya, titik kritisnya di situ. Jadi kalau memang disepakati ini menjadi basis kebutuhan anggaran atau pembiayaan belanja ini basisnya adalah kebutuhan, maka yang kita aktifasi adalah masyarakat, dari masyarakat kan begitu, dan dari masyarakat begitu. Oke, sangat menarik apa yang disampaikan oleh Bapak, karena memang prioritas untuk penggunaan dana desa tahun ini dan tahun kemarin ada perbedaan yang mendasar ya, terutama di sini di prioritas penggunaan untuk keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, dan juga adanya alokasi 3% untuk operasional pemerintah desa. Baik, teman-teman, ini juga sudah ada yang open kamera, ada Mas Saiful Alam, mungkin ingin menyampaikan sesuatu, kami beri kesempatan. Open mic dulu. Ya, Mas Saiful, open mic.
Mas Saiful Alam untuk Bunyikan. ya. Terima kasih. Kita baru bergabung juga ini, Mbak. Ya. Terkait dengan proses penggunaan dana desa. Jadi kita tidak mengikuti juga dari awal perbincangan. Cuman yang jelas dalam Ya, mohon maaf kita terputus dengan Mas. Jadi begini Bapak, perlu kita sampaikan kembali bahwa lebih nyatanya langkah konkret yang dilakukan oleh Persatuan Anggota BPD se-Jawa Timur terkait dengan program kerja untuk sosialisasi penggunaan dana desa, khususnya 4 hal yang tadi disampaikan, itu mungkin adakah kendala kendala yang mungkin menjadi masalah, atau kita tidak mau menyebutnya masalah, tantangan yang menjadi persatuan dari anggota BPD terkait dengan hal ini? Ya, mohon maaf, apakah Bung Tomo? Ya, kita tunggu. Ini keterkaitan dengan upaya dari Persatuan Anggota BPD se-Jawa Timur keterkaitan dengan program kerja. Kalau kita bisa menyebutnya ini adalah program kerjanya dari Persatuan Anggota BPD terkait dengan sosialisasi penggunaan dana desa tahun 2023, khususnya terkait dengan 4 hal yang disampaikan oleh Bapak. Ya, Mbak, sekedar menyampaikan pesan saja bahwa kami memandang bahwa yang harus kita lakukan pertama adalah mengulang kembali sosialisasi penggunaan dana desa ini, apalagi sudah secara detail, sudah sangat jelas di situ ada penggunaan dana desa untuk membangun keterlibatan, memotivasi keterlibatan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat. Ya, tentu ya gerakan yang konkret yang sedang kita terus lakukan dalam kurun waktu sampai tahun ini, targetnya harus sampai maksimal di 60-70% teman-teman di Kabupaten di Jawa Timur ini sudah mengaktifasi masyarakatnya, memotivasi dengan bentuk-bentuk kegiatan serap aspirasi di BPD, sosialisasi sesuai dengan dapilnya masing-masing di setiap dusun, dengan tema-tema yang titik kritis, tema kritis penggunaan dana desa yang itu sangat erat dengan dinamika sekarang. Jadi dinamika sekarang ini adalah inflasi desa dari pangan, ketahanan pangan, lumbung desa dan lain sebagainya. Di situ memang sudah di stressing. Ini bukan menjadi topik lagi, tapi ini sudah menjadi konsen semua dari mulai instansi vertikal kita di Jakarta, di pusat sampai di tingkat bawah. Lah ini biar sambung, maka kita perlu mengaktifasi itu semua. Jadi kira-kira yang sudah kita lakukan saat ini adalah itu, Mbak, sosialisasi dengan gerakan aktivasi masyarakat untuk keterlibatan di dalam penyelenggaraan pembangunan mulai musdes, macam-macam melalui diskusi-diskusi di tingkat lingkungan. Yang kedua, memang kita ingin memberikan tawaran kepada pemerintah desa di dalam melalui RKP-nya terkait dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia warga desa, yaitu lembaga kemasyarakatan desanya dan kelompok-kelompok masyarakat sesuai dengan potensi lokal desa. Kalau memang isu yang diangkat itu di dalam perencanaan penggunaannya adalah revitalisasi ketahanan pangan, revitalisasi kawasan pertanian, maka kita sudah bergerak untuk membuat menyusun draftnya. Kemarin teman-teman sudah sangat semangat draft perdes tentang ketahanan pangan dan pemanfaatan penggunaan tanah kas desa. Nah, ini semuanya sudah bergerak ke sana. Jadi kegiatan-kegiatan inilah yang nanti sekiranya bisa dipertanggungjawabkan oleh pemerintah desa, dan tentu kami di BPD ini juga merasa gembira kalau memang penggunaan dana desa ini sesuai dengan harapan dan tujuan negara. Intinya di situ, Mbak. Terkait dengan hal yang bersifat rutinitas, infrastruktur itu saya rasa pemerintahan desa sudah tidak diajari lagi piawe ya, karena itu bagian daripada kewenangan pemerintah desa, kewenangan dari
kepala desa sesuai dengan visi misinya gitu dalam RPJM desanya. Kita juga akan memperkuat itu. Kita sepakat kemarin dalam Rakerprof itu kita juga hadirkan rumah besarnya kepala desa dan perangkat desa, dan kita komitmen ini menjadi sinergisitas kita, jadi partnership di dalam penyelenggaraan itu tidak serta-merta hanya sebagai simbolik saja, tidak, tapi sampai hari ini kami selalu bergandengan tangan gitu Mbak di Jawa Timur antara Persatuan Anggota BPD dan Perkumpulan Aparatur Desa seluruh Indonesia, PPDI dan PPDI, dan teman-teman di Forum BUMDes, Mas Andreas, dan di ini Mas Andreas Tripurnomo ini juga gabung untuk menyelaraskan penggunaan dana desa ideal. Jadi kalau kita terpadu, insya Allah dalam penggunaan dana desa ini bisa diminimalisir lah Mbak ya, diminimalisir beberapa tingkat-tingkat kesalahan atau ketidakpahaman kita. Saya rasa itu Mbak pesan utamanya, dan kami juga menyampaikan terima kasih kepada teman-teman TPP yang kemarin hari baktinya 7 Oktober itu, ya saya sampai endorse beberapa informasi terkait dengan sejauh mana sih fokus kita di dalam ketahanan pangan, membangun ketahanan pangan dan lumbung pangan ini teman-teman. Jadi ini yang dibutuhkan pemerintahan desa agar kita tidak sumir menerjemahkan Peraturan Menteri Desa 8/2022 terkait dengan penggunaan itu, dan secara jeli tujuan sampai pelaksanaan dan apa-apa saja yang bisa dikategorikan di dalam masih dalam satu bingkai belanja penggunaan dana desa terkait dengan kegiatan-kegiatan titik kritis tadi itu. Saya rasa itu Mbak yang menjadi kata kunci pencerahan saja hari ini. Saya rasa teman-teman sudah sangat mengikuti secara cermat regulasi yang ada, tinggal gerakannya seperti apa. Nah, kalau di Provinsi Jawa Timur memang gerakan yang pertama titik kritisnya adalah aktivasi masyarakat desanya agar lebih proaktif di dalam keterlibatan secara partisipatoris gitu Mbak ya, dalam perencanaan, penyelenggaraan pelaksanaan pembangunan yang ada di desa. Yang kedua adalah ya edukasi yang dibutuhkan warga kita agar tidak jauh dari pengetahuan tentang dinamika penyelenggaraan pemerintahan desa. Nah, peran-peran pemerintah desa, peran-peran TPP, dan penggunaan APBN, penggunaan ADD, semuanya lah, ya, termasuk warga desa kita ini kadang-kadang masih belum paham dengan SOTK misalnya. Ini juga bisa diangkat di dalam peningkatan kualitas SDM warga desa kita. Nah, terus yang terakhir 2 diantaranya adalah bidang ekonomi melalui penguatan BUMDesa, penyertaan modalnya, ya kan, stimulus kegiatan revitalisasi unit bisnis, unit usahanya, memberikan jembatan partnership di dalam penyediaan kegiatan ketahanan pangan, membangun revitalisasi lahan pangan, semuanya lah. Monggo di sana ada. Yang terakhir yaitu tadi ketahanan pangan dalam konteks kita adalah sistem integrasi, sistem terpadu tanaman, ternak, hewani, nabati itu menjadi sebuah ekosistem. Dan itu sudah menjadi manajemen tata kelola tata niaga lingkup potensi lokal desa. Jadi tidak perlu berkembang sampai ekspor gitu kan, tapi pastikan itu berputar berada di desa kita sendiri. Insya Allah itulah ketahanan pangan kita. Iya, jadi konsepnya dari Persatuan Anggota BPD Jawa Timur ini sangat menarik teman-teman. Ada keberlanjutan yang saling bersinergi dan terintegrasi. Jadi libatkan dulu masyarakatnya, baik di perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan lain sebagainya kita libatkan. Kemudian yang kedua, tingkatkan kapasitasnya dari masyarakatnya, jadi ada peningkatan kualitas sumber daya manusia masyarakatnya. Setelah ditingkatkan kualitasnya, baru melaksanakan programnya, ketahanan pangannya, kemudian BUMDesnya. Jadi pola yang sangat apik, terpadu yang bisa kami simpulkan dari apa yang sudah dikonsep dari Persatuan Anggota BPD yang ada di Jawa Timur. Teman-teman, kita kasih kesempatan untuk Mas Sarman karena sudah open kamera. Monggo Mas. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Sarman. Ya, yang yes. Memang menarik sekali untuk kita bincangkan prioritas pembangunan, khususnya untuk kegiatan pemulihan ekonomi
Di situ memang kita lihat pengutamaan kegiatan prioritas penggunaan dana desa untuk ini diarahkan kepada pengelolaan oleh badan usaha milik desa, baik wisata maupun pada kegiatan untuk pengembangan usaha ekonomi produktif. Nah, ini menjadi kendala ini, desa-desa ini hampir sebagian besar desa ini terkendala dengan desnya. Banyak sekali mungkin multi masalah yang muncul di BUMDes ini sehingga kegiatan-kegiatan ini sekarang tidak ada lagi kegiatan pemegahan ekonomi dan yang akan dikelola oleh BUMDes ya. Mungkin ada trik-trik yang bisa disampaikan oleh. Kemudian yang berikutnya adalah memang prioritas penggunaan dana desa untuk kebijakan-kebijakan ini memang perlu kita lakukan seminasi ya, kemudian sosialisasi seperti halnya dilakukan oleh asosiasi PPD ya. Nah, itu kami sangat apresiasi ya, yang semestinya ini gerakan pendamping dari provinsi sampai utamanya ke lokal desa ini yang mestinya lebih gencar lagi untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat agar supaya masyarakat lebih aktif di dalam proses pengawasan, proses terlibat aktif di dalam proses perencanaan. Nah, kendalanya lagi jika masyarakat diajak untuk terlibat, contoh saja misalnya di kegiatan perencanaan, terlibat di dalam menjadi pengurus atau panitia panitia pelaksanaan, kemudian untuk kegiatan perencanaan terlibat di dalam perumus, tim penyusun, RPJMDes atau RKPDes. Nah, ini terkadang mereka melihat dari sisi operasional. Sejauh mana operasional di situ, sejauh itu juga keterlibatan mereka. Jika tidak ada operasional di dalamnya atau biaya-biaya yang kebutuhan operasional mereka, itu pasti mereka akan enggan untuk ikut berperan di dalam kegiatan-kegiatan perencanaan. Padahal kehadiran mereka ini sebetulnya seperti lembaga-lembaga kemasyarakatan, unsur masyarakat lainnya ini lebih kita butuhkan di dalam hal untuk menggagas atau merumuskan kegiatan-kegiatan yang berdasarkan ini. Mungkin itu saja, Mbak Tias. Ya, terima kasih banyak. Terima kasih Mas Sarman atas sharing dan masukannya. Monggo langsung Bung Tomo terkait apa yang disampaikan oleh Bang Sarman. Oke, terima kasih Bang Sarman. Kami sebenarnya sudah sepakat dari awal, Mas. Jadi sudahlah mendudukan tusi BPD ini tidak seidealis zaman yang masih normal gitu kan. Tapi memang prinsip kelaziman di dalam menyelenggarakan pemerintahan desa ya harus totalitas, kira-kira seperti itu. Nah, kenapa ini menjadi penting? Intervensi kita di dalam melalui Musdes ya akan memperkuat visi misi kepala desa di RPJMDes-nya ya, di dalam musrenbangdesnya yang menghasilkan tim perumus dan lain sebagainya. Tentu berbagi pengalaman saja bahwa kami bersama pemerintah desa itu sepakat untuk memberikan stimulus motivasi terhadap operasional lembaga kemasyarakatan desa yang itu menjadi instrumen penting variabel keterlibatan masyarakat secara representatif gitu ya, agar ini bisa terakomodir. Kalau tidak maka seperti yang disampaikan Mas Sarman tadi itu, masyarakat kita ini kadang-kadang pragmatismenya transaksional gitu kan. Kalau tidak ada operasionalnya, tidak ada ininya, tidak ada honornya, tidak ada BOP-nya apalagi. Nah, ini menjadi beberapa konsekuensi logis yang harus kita pikirkan. Dan tentu di dalam penggunaan alokasi dana desa dan melalui pendapatan asli desa, kita bisa pastikan di situ harus ada. Maka dari itu kita stressing terus adanya BUMDes itu tidak sekedar jadi legalitasnya saja, tapi tentu melalui proses yang harus sabar prosesnya itu dengan menggali potensi sumber daya manusia yang ada di desa, dengan mengajak studi tiru, dengan beberapa hal yang tentu harapannya bisa diadop oleh desa kita. Ini juga menjadi satu bagian trik ya, memberikan wawasan-wawasan, membangun kesadaran biar tidak ada ego sektoral. Saya rasa di setiap desa itu pasti memiliki
SDM yang mindsetnya itu mindset yang open mind gitu kan, terkait dengan apa itu badan usaha milik desa, apa itu kemandirian desa, apa itu bisnis kan begitu kira-kira. Ini juga perlu pendekatan-pendekatan, dan alhamdulillah bagi asesmen pengurus BUMDes kita juga dorong seperti itu. Dengan konsekuensi logis memang kita lebih diuntungkan saat ini karena ada penguatan modal untuk BUMDes. Saya rasa belanja operasional itu bisa disepakati di dalam internal BUMDes, tentu dengan melalui musdes kita di internal dulu, ke Pemdes, ke BPD, lalu ADRT-nya seperti apa, di internal kesepakatan manajemen di BUMDesnya seperti apa, dan itu merupakan bagian dari hal yang kita sepakati. Dan terima kasih dari Persatuan Anggota BPD Provinsi Jawa Timur, memang menjadi barometer teman-teman karena masukan dari provinsi di luar Jawa Timur sangat menaruh harapan inovasi ini akselerasinya luar biasa, imbasnya untuk memotivasi yang lain bisa bergerak. Ini juga kita selalu sharing dengan teman-teman di TPP, di teman pendamping profesional. Jadi kita tidak boleh berdiri sendiri ekosektoral gitu kan, tapi kita tetap mengedepankan karena regulasi itu harus menjadi tanggung jawab bersama agar setiap orang mengetahui, apalagi kita yang pelaku penggiat aktivis desa, apalagi kan. Nah, inilah yang menjadi sebuah tuntutan panggilan tersendiri. Saya rasa itu Mas pandangan-pandangan yang kami titipkan kepada teman-teman. Jadi itu Mbak Tias. Ya, luar biasa apa yang disampaikan oleh Bapak. Pak, kami tunggu di Kabupaten Trenggalek. Oh, nanti undangannya ya. Iya, kita tunggu di sini, kita berbagi ilmu di sini. Jadi harapan kami memang saya ke Ngawi, Mbak. Beberapa waktu nanti ke Ngawi, setelah Kediri, Ngawi ke sono, Nganjuk, Madiun, Magetan, nanti cobalah Trenggalek. Kalau lebih dulu monggo nanti kita geser. Iya, nanti kan Kediri, Tulungagung bisa ke Trenggalek, Bapak. Jadi nanti kita bisa kemarin lewat Mbak sampai Pacitan. Jadi saya lupa nggak telepon Mbak Tias. Nah, dekat Pacitan sini tuh. Oke, Mbak. Betul ya. Iya, terima kasih teman-teman. Hari ini luar biasa apa yang disampaikan oleh Bung Tomo di antara kesibukan beliau ketika menjalankan tugas program kerja dari Persatuan Anggota BPD Jawa Timur, masih sempat untuk menjadi pemantik di sini di Sambal Desa, sama-sama belajar desa. Baik Bung Tomo, sebelum Bung Tomo geser ke kabupaten lain, bisa memberikan closing statement untuk materi hari ini. Terima kasih Mbak. Saya rasa jangan pernah putus dengan perjuangan kita di desa. Mari kita berdesa, tanggap situasi dan suasana batin Negara Kesatuan Republik Indonesia ini kita jaga dari desa. Membangun Indonesia, kuatkan dari desa bersama tim pendamping profesional dan aktivis desa, aktivis masyarakat desa, dengan seluruh komponen desa, kita kuatkan Indonesia dari desa. Itu Mbak, terima kasih. Luar biasa, terima kasih Bapak, semoga selalu dilimpahi kesehatan, kelancaran, kemudahan, dan sukses dalam menjalankan program kerja dari Persatuan Anggota BPD Jawa Timur. Kita tunggu tangannya di kabupaten kami Bapak. Siap Mbak. Ya, matur suwun sangat, nggih sugeng tindak. Semoga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semoga selamat sampai tujuan di kabupaten selanjutnya. Luar biasa teman-teman. Topik hari ini disampaikan langsung oleh beliau Bapak Utomo Sabto Amin yang merupakan ketua dari Persatuan Anggota BPD Jawa Timur. Kembali kami sampaikan teman-teman bahwa hari ini topik kita adalah tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2023. Tapi yang kita bahas adalah 4 poin utama yang menjadi prioritas program kerja dari Persatuan Anggota BPD. Kalau kita cermati, prioritasnya itu memang sangat dapat dirasakan oleh masyarakat jika itu memang benar-benar dapat dilaksanakan. Yang pertama adalah keterkaitan dengan keterlibatan masyarakat desa. Jadi prioritas yang pertama adalah tadi kita membahas tentang keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Kemudian prioritas yang kedua tadi kita mengambil prioritas tentang peningkatan kualitas dari sumber daya warga masyarakat desa.
Kemudian yang ketiga, kita mengambil prioritas tentang prioritas penggunaan dana desa untuk ketahanan pangan hewani maupun nabati. Dan yang keempat adalah kita tadi membahas tentang prioritas untuk pengembangan usaha produktif dan BUMDes maupun BUMDesma. Jadi salah satu konsep yang luar biasa yang diambil oleh Persatuan Anggota BPD Jawa Timur untuk mensosialisasikan penggunaan dana desa tahun 2023. Baik teman-teman, tak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Seperti pesannya Bapak tadi bahwa kita punya peran yang sangat luar biasa terkait dengan keberhasilan sosialisasi penggunaan dana desa tahun 2023. Jika memang kita mendapat kesulitan maupun tantangan ketika mensosialisasikan, kita punya wadah, dan forum ini adalah wadah untuk kita berbagi ilmu, berbagi pengalaman, bahkan berbagi masalah juga bisa. Apapun kendala yang dihadapi, kita bisa membahasnya bersama di forum ini. Tak terasa sudah jam 5 dan kita sudah berada di penghujung acara. Selalu saya berpesan bahwa siapapun kita, dari manapun kita punya peran. Dan dalam berperan, jangan baperan. Sampai jumpa di episode Sambal Desa selanjutnya, mulai hari Senin sampai hari Jumat, jam 4 sampai jam 5 sore waktu Indonesia Barat. Salam sehat dan salam bahagia selalu untuk keluarga tercinta. Semoga seluruh tenaga pendamping profesional dari Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi selalu dilimpahi kemudahan dan kelancaran dalam menjalankan tugas, khususnya untuk alur tahapan sosialisasi penggunaan dana desa tahun 2023. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.